tangis para janda dan anak yang bapaknya syahid di medan perang. Alhamdulillah. 74 tahun sudah bangsa Indonesia mengikrarkan kemerdekaannya. Selama itu pula sang sakai merah putih berkibar tinggi di angkasa. Berjuta bangga tertanam dalam dada. Namun, apakah kita mengerti apa itu merdeka? Apakah merdeka artinya menang melawan penjajah, seperti yang tertulis dalam buku sejarah? Atau kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan untuk melakukan hal-hal semaunya? Seperti kebebasan para petinggi negara meraup sumber daya alam Indonesia dari tangan rakyat. Atau kebebasan para pemeluk agama yang sibuk mengambil alih peran sebagai Tuhan, menghakimi umat secara biadab dengan dalih nahi munkar dan menegakkan ajaran agama. Seperti itukah kemerdekaan? Atau seperti bebasnya mulut-mulut kita melontarkan kritik, pemikiran, bahkan pijakan kepada siapa saja yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda pandangan dengan nafsu kita? Tidak. Bukan itu makna kemerdekaan. Bukan seperti itu makna kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947. Saudaraku, sebangsa setengah air, mari kita tengok sabdo Pandito yang disusun oleh para pendiri bangsa ini, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas bahwa kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para perumus bangsa ini, para perumus negara tersebut adalah kesejahteraan, kecerdasan perilaku berbangsa dan bernegara, perdamaian abadi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita tengok apakah tujuan kemerdekaan itu sudah kita capai, atau masih menjadi angan-angan di langit yang belum sampai ke bumi dan dirasakan oleh kita semua. Pagi ini, di atas bumi yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan sang proklamator ini, mari kita teriakan dengan lantang dengan keyakinan kita. Keyakinan yang optimis memandang masa depan, keyakinan yang juga merupakan doa dan harapan segenap bangsa dari Sabang sampai Merauke. Keyakinan yang tidak pernah luntur walau dihantam oleh geledek kapitalisme dan neo-imperialisme. Yaitu keyakinan bahwa kita telah mencapai kemerdekaan. Kita telah merdeka. Kita harus merdeka. Kita wajib merdeka. Merdeka! 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 Saudaraku, teriakan lantang tadi menjadi ikrar kita bersama bahwa setelah ini kita akan benar-benar merdeka, yaitu berani menjadi bangsa yang mandiri, berani tampil di tengah persaingan hegemoni, berani menunjukkan jubah kebesaran peradaban negeri Nusantara yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini.
Bukankah seluruh dunia sudah tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah mempersatukan negeri-negeri sekitar, bangsa yang memiliki kekayaan alam, keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa, aksara, adat, tradisi, pakaian, senjata, bahkan keanekaragaman warna kulit dan perawakan. Semua dunia tahu itu. Lalu kenapa kita masih malu mengakui jati diri bangsa dan lebih memilih bangga sebagai bangsa asing? Kehidupan beragama telah menggeret sebagian saudara kita berperilaku naif. Semestinya apa yang pernah dilontarkan oleh Bung Karno pada salah satu pidatonya benar-benar harus kita terapkan. Ia pernah berkata, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Barat. Tetaplah jadi Nusantara dengan adat Nusantara yang kaya raya ini. Dalam peribahasa Jawa sering kita dengar, wong Jawa ojo ilang. Keresahan lain dalam menyuarakan kemerdekaan bangsa ini adalah sebuah pertanyaan yang juga penting. Kenapa kita masih tidak pede mengakui bahwa leluhur kita juga memiliki pemikiran, pandangan, filsafat, teori-teori keilmuan yang tidak kalah hebatnya dibanding doktrin-doktrin westernisme yang kita enyam di bangku-bangku sekolah, di kelas-kelas kuliah, dan di pelataran institusi-institusi negara yang lebih bangga menggunakan simbol-simbol barat, bahasa-bahasa barat, dan teori-teori ilmu barat. Para sarjana kita lebih bangga dan pede melontarkan teori pedagogiknya Bruce Joyce dan Maxwell daripada teori pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Para pemikir kita lebih bangga mengangkat teori filsafat waktunya Agustinus umpamanya, atau Martin Heidegger, daripada dengan bangga mempersembahkan teori cokro manggilingan miliknya Ronggo Warsito. Kenapa itu terjadi? Bahkan saintis muda kita lebih mempercayai teori fisionomi dalam dasar-dasar kriminologi daripada mempercayai keilmuan yang selama ini kita anut di bangsa ini, dianut di Nusantara, yaitu ilmu dalam kitab Katurangan. Kenapa bisa terjadi? Kita lebih bangga menjadi Barat, kita lebih membanggakan apa yang di Barat daripada kita bangga dengan apa yang kita punya. Itu bukanlah makna merdeka ya saudara. Saudaraku yang aku cintai, marilah kita sebentar menengok ke dalam diri kita. Benarkah kita sudah merdeka? Benarkah kemerdekaan bangsa ini telah kita rasakan? Tanya kepada diri kita. Sejauh mana kita merdeka menggenggam jati diri bangsa? Ataukah jiwa kita masih dikuasai oleh euforia kebarat-baratan dan manifestasi keimanan yang kearab-araban? Apakah kita benar merdeka? Bangsa kita benar-benar merdeka? Jiwa kita benar-benar merdeka? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Namun, mari pagi ini kita ikrarkan dalam diri bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah bumi Nusantara yang kaya. Siapapun yang hidup berpijak di atas buminya adalah saudara kita. Para leluhur yang berkiprah membangun peradaban di atasnya adalah orang tua yang wajib kita anut dan kita pegang teguh.
wajib kita amalkan pemikiran adiluhungnya. Jika kita sudah bisa mengikat diri kita dengan ruh Nusantara ini, tidak ada aku, tidak ada kamu. Yang ada adalah kita. Untuk berubah kita semua harus bersatu, tidak bergantung pada siapapun di luar sana. Maka itulah makna sejatinya merdeka. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudaraku semua melantunkan lagu yang tercipta dari timur jauh negeri ini, namun masih kuat erat mengabdi berbakti pada negeri Indonesia ini. Jadi sama-sama diikuti, sama-sama melantunkan lagu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadian jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, Nusantara adalah dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup
leluhur yang membangun peradaban yang ada di bumi. Semoga aku bisa menutup mata di atas bumi.